Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa peserta kuliah ICT semester 114. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Hari ini sepertinya Zoom meeting pertama di bulan Ramadan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi di mata kuliah lain itu saya coba Zoom meeting ya di bulan puasa, ternyata sayanya jadi cepet haus gitu. Nah, itulah kenapa jarang Zoom meeting ya. Selain saya juga nggak begitu suka terlalu sering video conference. Oke, hari ini akhirnya kita sampai juga di technically practical ya. Jadi praktek teknis kalian membuat mata kuliah atau membuat course atau membuat kelas gitu ya, kelas mata pelajaran di Moodle. Kalau di pelatihan lain yang pernah saya berikan, biasanya saya juga menunjukkan bagaimana membuat kelas di Google Classroom, tapi menurut saya karena itu saya sudah pernah buat tutorialnya, jadi tidak perlu saya bahas lagi di ICT, di kelas ICT ini, sesuai dengan, kalau nggak salah persiapannya 3 minggu ya, mulai dari pengajuan pembuatan akun ya, pengisian Google Form waktu itu untuk pembuatan akun course creator. Kemudian kalian di tugas-tugas sebelumnya ada yang buat e-book, kemudian buat video pembelajaran gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk melengkapi isian course yang akan kalian buat hari ini. Zoom meeting sekarang tidak lama, karena saya juga mau nanti ada sisa waktu sebelum kalian buka puasa, at least nyobain create new course ya. Tadi saya minta tambahan waktu persiapan, harusnya kita mulai 15.30 tapi kita mulai 15.40 karena 10 menit itu saya gunakan untuk kirim email. Silahkan cek emailnya yang sudah kalian submit ke Google Form waktu itu ada berisi URL login, kemudian username, dan password. Saat ini posisi akun tersebut sudah merupakan course creator. Jadi kalau di Epsilon gitu ya, di sistem kita kalian udah kayak dosennya gitu, kayak gurunya, teacher. Sorry, maksud saya di atas teacher, course creator. Kalau di Moodle itu tingkatannya mulai dari student, kemudian ada asisten guru gitu ya, kemudian guru, teacher, kemudian course creator. Jadi kalau teacher itu bisa mengisi satu slot kelas. Tapi kalau course creator bisa membuat banyak kelas. Nah, di tugas sistem e-learning, kenapa saya angkatnya Moodle ya? Itu karena Moodle ini lebih dari sekedar buka kelas, posting materi, kemudian posting ujian. Lebih dari itu, kalian bisa menata administrasi. Administrasi itu terkait juga kalau kalian login ke Epsilon kan pertama kalian presensi dulu. Nah, bagaimana kalian membuat presensi? Saat ini karena baru jadi, ya baru banget jadi, mungkin nanti sore atau nanti malam lah baru kalian bisa tambahkan item presensi ya. Bagaimana mengatur pembelajaran secara daring full misalnya 1 semester menggunakan sistem. Nah, sistem e-learningnya basisnya Moodle. Jadi mulai dari kehadiran, kemudian nanti dicatat forum diskusi gitu ya, itu tersimpan. Kemudian posting materi sudah tentu, kemudian ada tugas. Kemudian yang terpenting lagi nanti ada kuis. Kuisnya itu bermacam-macam jenisnya. Dan khusus materi kuis itu nanti kalian saya minta ikut pelatihan ya. Pelatihan bersertifikat seperti yang saya janjikan di kontrak kuliah. Oke, sekarang kita coba
akses dulu ke ininya ya. Kita coba akses dulu ke website-nya. Sudah terlihat? Belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah tampilan saat kalian login. Kalian login menggunakan username dan password ke email masing-masing ya. Saya harap kalian ingat email yang di-input ke Google Form-nya apa. Dicek di spam juga. Dicek di spam. Ya. Kalau misalnya masuknya ke spam, silahkan simpan dan tandai alamat email saya bukan spam. Jadi nanti kalau ada email berikutnya bisa masuk ke inbox utama kalian. Oke. Nah, saat kalian sebagai course creator, artinya bisa sebagai pembuat kelas gitu, itu tampilannya seperti ini. Available course, kemudian ada menu add a new course, itu silahkan klik add a new course. Misalnya kalian buat kelas, nah kalau di realnya kan misalnya kalian guru kelas 10, maka fisika 10A, fisika 10B gitu ya, semacam itu. Tapi kalau misalnya di sini kalian boleh batasi berdasarkan topika. Misalnya, misal kinematika gerak, itu nama kelasnya, kemudian course short name-nya bisa kinematika DM itu inisial saya, jadi kalian bisa tambahkan inisial nama kalian di ujung short name. Course visibility-nya ini show, kemudian kita atur saja sampai 2 bulan ya, kuliah kita 2 bulan lagi berarti Juli ya, Juli 2 bulan. Kemudian ini, nah ini course ID number, kalau misalnya di sistem perguruan tinggi, course ID number itu kode seksi. Ya, kode seksi, kemudian ditambah kode semester. Tapi kalau misalnya nanti kalian di kelas, di sekolah gitu, ini mungkin kode mata pelajaran ditambah kode semester. Kita coba aja di sini fisika, sorry, ini aja ya, ICT 114, kemudian inisial nama kalian, kalau misalnya, sorry, kalau misalnya inisial nama kalian kebetulan sama, kalian bisa tambahkan DM1, DM2, DM3 gitu ya. Saya DM kan bisa, misalnya nama saya DM Mulyati, bisa juga di Mariani misalnya, DM juga. Itu bisa ditambahkan angka ujungnya seperti ini. Gitu. Yang penting ada course ID number. Jadi course ID number itu kalau di siakat kode seksi atau kode mata kuliah. Kemudian deskripsi ini adalah rangkuman tentang mata kuliah atau mata pelajaran atau di sini course kalian. Nah, di sini kinematik atau saya ganti misalnya ini aja. Itu aja lah ya. Oke. Misalnya berisi tentang, nah kan nggak, misalnya kalian waktu buat e-book, video pembelajaran gitu ya, kemudian milih animasi, kemudian ada VR, AR, itu kan misalnya satu tematik tuh, dan kalian mau masukkan itu di dalam course ini, di dalam course kreator ini, maka kalian harus lihat materinya tentang apa aja. Kinematika misalnya kalian dapat tentang gerak parabola, terus apalagi misalnya GLBB, dan misalnya gerak melingkar misalnya. Ditambahkan read by
nama kalian. Misalnya gitu ya, itu di course summary. Selanjutnya ini ada course image. Course image ini seperti thumbnail gitu. Coba saya contohkan thumbnail, ada nggak ya? Nah, misalnya ini. Ya, misalnya saya kasih thumbnail ini sementara. Nanti kalian bisa coba upload, kemudian dilihat di home atau dashboard kalian. Munculnya seperti apa thumbnailnya. Kalau misalnya ukurannya kurang pas bisa diedit lagi. Selanjutnya ada course format. Course format dalam Moodle itu bisa dalam topics format, bisa dalam weekly format. Jadi kalau topik format itu berdasarkan pokok materi. Nah, tadi ada berapa nih? Ada misalnya kan rencana ada 3 materi atau 3 submateri, berarti menggunakan formatnya topik materi, kemudian jumlah materinya ada 3 misalnya gitu, atau tambah 1 misalnya kalian mau adakan UTS jadi 4, seperti itu boleh. Atau kalau misalnya weekly format, nah weekly format ini biasanya kalau di sekolah kalian udah jelas nih dapat kalender pendidikan. Berapa aktif, berapa minggu, jadi dihitung biasanya kalau 1 semester sekitar, kalau kita kan 16 pertemuan, 16 minggu ya, misalnya kalau di sekolah 24 minggu misalnya, seperti itu. Nanti dalam perjalanannya tinggal dihapus saja week yang misalnya kena tanggal merah, itu bisa kita edit karena kalian course creator. Di sini saya contohkan yang topik format ya, supaya lebih sederhana. Misalnya berdasarkan topik ujiannya atau evaluasinya itu sudah masuk ke topik, misalnya kalian buat seperti itu. Atau tadi ya kalian mau tambahkan misalnya ujian akhir dari keseluruhan topik, kalian tambahkan 1 section khusus itu juga boleh. Ini saya contohkan yang topik dengan jumlah topiknya 3. Oke. Untuk hidden sectionnya di sini hidden section are shown in collapse form, jadi pilih saja yang itu ya, yang default. Nah, kemudian yang course layout saya lebih suka show all section on one page, jadi saya nanti gampang meriksa dan menilai course yang telah kalian buat ya dalam 1 halaman. Jadi misalnya kalian buat 2 section, karena 2 ya 3 lah ya minimal. 2 lah nggak apa-apa. 2 topik, 2 section kan berarti. Jadi kalau dalam realnya nanti di sekolah, 1 topik itu bisa aja berapa kali pertemuan atau berapa minggu ya. Nah, jadi nanti ini saya kenalkan aja. Jadi kalau misalnya nanti kalian lulus kemudian ke sekolah, sekolah kalian menggunakan Moodle sebagai sistem e-learningnya, jadi sudah paham. Kemudian di sini ada appearance. Ini ada first language-nya not first di default. Kemudian number of announcement. Announcement ini nanti posisinya paling atas di atas section sebagai pengumuman. Kalau saya sarankan 0 saja. Kemudian gradebook saya sarankan yes. Jadi nanti siswa sama-sama bisa lihat ceritanya gitu ya. Siswa kalian bisa lihat progres mereka. Misalnya assignment yang sudah dinilai atau presensi mereka berapa kali hadir, berapa kali telat gitu ya. Nah ini oke. Activity report bisa dipilih yes. Kemudian file and upload ini ada maksimumnya. Jadi kalau misalnya siswa kalian nanti atau kalian nanti memberikan tugas, diperkirakan kalau PDF kan rata-rata paling 3 megabyte ya kalau dalam bentuk PDF. Jadi misalnya saya pilih maksimum 5 megabyte kalau misalnya ada keterbatasan kapasitas server di sekolah gitu ya. Kemudian yang grup ya, sementara kita isi no group karena kita hanya sampai pembuatan kelas gitu, sampai pembuatan course saja, tidak sampai input siswanya gitu ya.
Kemudian ini role renaming course creator. Di sini bisa guru utama, bisa sini guru, tapi ini biarkan saja default. Kemudian klik save and display kalau settingan awal sudah selesai. Nah, nanti dia minta partisipan, maksudnya input visualnya. Nah, ini silahkan diabaikan karena tadi saya bilang saya hanya menilai kalian sampai pembuatan course dan item-item e-learning. Ya, tidak sampai siswanya. Kita klik dashboard, kemudian klik site home. Nah, ini nanti muncul timeline-nya seperti ini, kemudian course summary-nya seperti ini. Untuk sementara ini masih settingan default ya, belum saya ubah temanya. Masuk ke kelas kalian nanti akan muncul seperti ini. Bagaimana cara ngeditnya ya, diklik turn editing on, misalnya topik pertama tentang GLBB, kemudian klik enter. Nah, ini enaknya Moodle ini diklik aja logo pensilnya. Kemudian di sini ada gerak parabola, klik tekan enter. Tadi yang ketiga materinya apa? Gerak meringkal ya, gerak meringkal. Nah, ini ya. Kalau sudah selesai edit, diklik turn editing off. Bagaimana cara menambahkan, ini kan baru sub materi, bagaimana cara menambahkan item? Sama seperti tadi, turn editing on. Nah, di sini kalau udah editingnya aktif, maka di announcement ini kosong, tapi di sini bisa juga ditambahkan. Nanti kalian bisa tambahkan presensi di atas section, diatur sampai berapa kali, tapi untuk sekarang belum ada ya untuk presensi. Mungkin ya paling lambat besok lah ya saya setting. Di sini saya contohkan dulu, kalian tambahkan item untuk misalnya materi GLBB. Klik add an activity or resource-nya. Ini ada, nah di sini ada tampilan untuk semuanya aktif gitu ya. Kemudian ada pemisahan, ada activity, ada resource. Apa sih bedanya? Kalau resource itu bisa diartikan sebagai bahan ajar. Sedangkan activity adalah kegiatan yang kalian siapkan untuk siswa kalian, ya. Nah, misalnya kalian mau posting bahan ajar dulu, bahan ajarnya berapa? Oh, ada satu file PDF. Silahkan klik filenya, nanti upload. Kemudian ada banyak nih filenya, silakan create folder, nanti di dalam folder itu upload banyak file. Atau kalian mau buat buku biasanya nanti setting per halaman, nanti di halaman ini munculnya apa, halaman ini munculnya apa, seperti itu ya. Kemudian bisa juga page ini seperti iframe ya kalau di HTML atau windowing ya. Jadi kita menampilkan halaman di dalam halaman Moodle. Jadi kalian misalnya sebelum ini punya website atau punya blog isinya tentang materi pembelajaran fisika bisa ditampilkan. Nah, itu silakan gunakan kode HTML framing gitu ya atau link untuk menggunakannya. Kemudian ada URL. URL ini sama seperti kalau kalian mengklik situs atau link dari saya di Epsilon gitu ya. Misalnya kalian punya video pembelajaran punya video pembelajaran itu kan bahan ajar, itu bisa kalian sudah upload di YouTube, kalian bisa tampilkannya dalam bentuk URL. Jadi saat siswa kalian klik, dia akan langsung redirect ke link YouTube-nya. Tapi bisa juga kalian tampilkan di dalam halaman Moodle-nya. Jadi siswa tidak keluar ini ya, tidak keluar URL Moodle utama. Nah, tapi ini seperti tampilan gitu ya, windowing. Jadi di dalam Moodle-nya nanti ada halaman kotak gitu ya untuk menampilkan video itu. Nah, itu settingannya bisa kalian cari HTML iframe gitu ya. Oke, yang pertama misalnya file saja, saya pilih file.
Nah, nanti di sini ada nama di sini, nama maksudnya nama filenya. Misal kalian lihat materinya tadi bisa materi YLBB misalnya gitu ya. Dan di sini kalian bisa upload filenya misalnya seperti ini. Nah, ini contoh aja file PDF-nya. Kemudian diklik save and display, nanti dia akan seperti ini ya. Kita lihat tampilan mata pelajarannya atau mata kuliahnya atau kursnya. Nah, seperti ini jadi sudah muncul. Ini resource. Kalian bisa tambahkan misalnya tugas atau forum diskusi gitu ya. Kemudian yang lainnya ada quiz juga, ada map dan lainnya. Nanti untuk presensi nanti tambahkan di paling atas ini ya. Nanti saya cek dulu settingannya karena presensi atau attendance itu bukan bawaan default mode, jadi harus install semacam plugin tambahan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya sudah ditambahkan banyak misalnya gitu, silakan klik turn editing off. Nanti sambil mengisi ini, sambil kalian perbaiki rencana e-learning sistemnya ya. Jadi nanti dibuat semacam report atau laporan, kalian buat course, nama course-nya apa, ada berapa section, ada berapa materi, setiap materi ada materi ini, kemudian kalian pilih activity-nya, forum diskusi. Nah, nanti dibuat semacam tabel ya, atau report ya, penjelasan. Kenapa dipilih forum diskusi, terus apakah kalian sebagai teacher-nya memberikan pertanyaan awalan, atau forum diskusi itu wadah siswa bertanya ke gurunya untuk materi berupa video atau materi berupa PDF. Nah, itu dijelaskan kenapa kalian pilih setiap item tersebut di learning kalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sambil dibuka ya emailnya ya untuk memastikan semuanya sudah mendapat username dan password sebagai course creator. Silahkan, ada yang ingin tanyakan? Bu izin bertanya. Iya, silakan video. Ya, jadi kan ini materinya itu maksudnya yang ini kan ya Bu, yang dibuat sama modul kita gitu. Iya. Nah, terus sejauh 2 bulan ini jadi ceritanya kita itu kayak rencana pelaksanaan pembelajaran sejauh 2 bulan ini kan sampai ke akhir itu kita memanagenya kayak gimana gitu kan ya? Iya, betul. Oh, oke, berarti nanti untuk konten-kontennya juga yang dari modul bisa aja kita tambahin ke sini kan ya Bu? Iya, jadi makanya dari awal saya kan sempat bilang ke kalian, usahakan dari awal pilih topiknya sama, supaya di saat kalian mengerjakan tugas e-learning system itu lebih mudah. Jadi tinggal input aja, ada tinggal tambahin misalnya, oh Bu Dewi saya di materi atau di tugas e-book belum buat evaluasinya, belum buat soalnya. Nah, berarti kan tinggal tambahin soal kan? Seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Khusus untuk kuis, kalian bisa coba ya. Ini untuk tugas ini lumayan lama, saya kasih waktu. Kita kan hari Rabu ya. Iya. Saya kasih waktu 3 minggu ya, saya kasih waktu sebulan. Jadi dalam waktu sebulan itu saya harap kalian banyak dapat inspirasi. Siapa tahu nanti kalian akan melewati ini juga kan pelatihan tentang kuis di Moodle gitu. Karena itu wajib untuk anak ICT. Siapa tahu dapat ide jenis kuis gitu ya. Itu berarti saya akan cek lagi sekarang tanggal 5 Mei, berarti saya akan cek course kreator kalian itu tanggal 2 Juni. Ya.
Selama sebulan itu kalian bisa ubah, ini tuh bisa di-delete kalau misalnya kalian minggu pertama setidaknya ada ini dulu, terus nanti saya mau perbaiki lagi ini, bisa di-delete ya, bisa di-delete kalau misalnya mau perbarui. Atau bisa ditambahkan lagi, misalnya yang ini di ABB yang pertama bahas tentang kecepatan misalnya, kemudian bahas tentang kecepatan, bahas tentang posisi, kemudian yang kedua bahas tentang grafiknya, boleh juga seperti itu. Nah, tinggal nanti di reportnya dituliskan kenapa dipisah beberapa materi, tujuannya apa. Misalnya kalian bayangkan aja ini pertemuan pertama, ini untuk pertemuan kedua, boleh seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan lain, silakan. Atau ada yang sudah, saya harap sih sambil dengerin kuliah saya tadi sambil buka emailnya ya, jadi tahu persis username dan passwordnya. Nanti kalau ada masalah diinfokan ke PJ-nya, dicek dulu spamnya ya. Oke, ada lagi mungkin PJ-nya, dari PJ-nya ada pertanyaan, silakan. Iya PJ-nya tuh. Oke, saya rasa cukup. Kalau tidak ada, jadi sisa waktunya bisa kalian coba at least login terus add new course gitu ya. Settingan yang tadi awal tadi, setidaknya nyobain itu dulu. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri Zoom meetingnya sampai di sini. Sampai jumpa di mungkin di presentasi atau di pelatihan ya. Sepertinya agenda terdekat setelah Idul Fitri itu pelatihan muda ya. Dan itu trainernya bukan saya, jadi narasumbernya dari luar. Mudah-mudahan kita bisa ikut semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.